syarat yang agung. Salibmu, salibmu yang ku salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Shalom, jemaat Kristus yang sudah ada di gereja ini, beserta jemaat yang akan mengikuti ibadah secara live streaming. Kita akan masuk dalam ibadah kita di pukul 18. Mari kita persiapkan hati jiwa pikiran kita di dalam doa teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita mengingat karya terbesar yang Yesus Kristus lakukan dalam hidup kita. Dia menderita dan mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi hanya Yesus yang rela mati untuk orang berdosa. Marilah kita datang menghadap Dia agar kita diampunkan untuk mengikut Dia. Kita bernyanyi. Aku datang padamu, kasihani hambamu, kau korbankan nyawamu, karena kasih setiamu. Sambut aku, Tuhanku, dan lindungi jiwaku. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Dengan demikian nyata benar bahwa Yesuslah pokok keselamatan yang abadi bagi kita. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Yesus sumber kehidupan, juru selamat jiwaku, Kau kalahkan kematian, musuh kehidupanku, Kau disalib sampai mati, agar hidupku abadi. Puji syukur akan kepadamu ku beri. Penghinaan dan cercaan diludahi di dada, fitnah balik dan tamparan menerima semua, agar aku tak binasa dalam dosa dan neraka. Puji syukur akan kepadamu ku beri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anakmu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anakmu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Perhatikan tubuhnya, penuh lemburan darah, dengan keringatnya sesak pernafasannya, nyeri luka tubuhnya, sengsara tiada taranya. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu
Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhanku Yesus, penebusku, Kau ku kasihi selamanya. Karena kasih setiamu, Engkau pergi ke Golgota. Puji kebajikanmu, peristiwa kasih-Mu. Tertutup oleh penyesalan, mengingat pengorbananmu, dosaku lah yang menyebabkan derita dan sengsara-Mu. Puji kebajikan-Mu, peristiwa kasih-Mu. Saat ini kita berdiri menghadap Tuhan. Ingatlah penderitaan Yesus di kayu salib. Sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpaan kita atas kehendak-Nya dalam segala perbuatan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Imam besar yang mati di kayu salib karena dosa kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan yang kami lakukan karena pelanggaran hukum-Mu. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dan dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hatiku bergembira setiap mengenang derita dan sengsara di bukit Golgota. Sekarang aku sujud di bawah salib-Mu. Padamu ku berlindung selama hidupku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus hari ini tertulis dalam Mazmur 22 ayat 18 sampai 25. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banten, Engkau telah menjawab aku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan pertama, peringatan hari kematian Tuhan Yesus. Hari ini Jumat 7 April 2023, peringatan hari kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Ibadah masuk seperti biasa jam 6 pagi, 8.30, 11, dan jam 15, 18 WIB. Di setiap ibadah setelah selesai khotbah, dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kedua, pertandingan futsal persahabatan remaja HKBP Sutoyo. Sabtu 8 April 2023, remaja HKBP Sutoyo akan mengadakan pertandingan futsal persahabatan dengan remaja HKBP Resort Jatinegara, bertempat di Gudang Futsal Kalimalang, Jakarta Timur, didampingi oleh Pendeta AF Raja Guguk, SI M.Hum. 3. Jadwal ibadah perayaan Paskah di HKBP Sutoyo. Minggu 9 April 2023, ibadah buah ijuk dan ibadah jam 6 pagi digabung jadi masuk jam 5 WIB. Dalam ibadah tersebut kita mengumpulkan persembahan seperti biasa. Minggu 9 April 2023, ibadah jam 8.30, 11, 15, dan 18 berjalan seperti biasa. 4. Senin 10 April 2023, Paskah kedua, ibadah masuk pukul 19 WIB, live streaming, paduan suara yang mengisi kor, Amahuria, Paropuan, NHKBP. Dihimbau kepada jemaat HKBP Sutoyo supaya hadir di ibadah Paskah kedua tersebut. Demikian pemberitahuan. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 407 ayat 1 dan berikutnya, serta mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Salib Tuhan yang di Golgota, yang memikul salib dosamu. Curahkanlah semua bebanku padanya, mohon ampun semua dosamu. Pandang, lihatlah, pandanglah salib Tuhan yang di Golgota, kau dan aku hidup darinya. Apakah sebabnya Tuhan mau berkorban dalam ketulusan hatinya? Darahnya bercucuran di Golgota, membasahi seluruh tubuhnya. Sungguh kasihnya, darahnya
Tuhan yang di Golgota, yang memikul semua dosamu. Curahkanlah semua bebanmu padanya, mohon ampun semua dosamu. Pandang, lihatlah, pandanglah salib Tuhan yang di Golgota, kau dan aku hidup darinya. Salib Tuhan yang di Golgota, yang memikul semua dosamu. Curahkanlah semua bebanmu padanya, mohon ampun semua dosamu. Pandang, lihatlah, pandanglah salib Tuhan yang di Golgota, kau dan aku hidup darinya. Apakah sebabnya Tuhan mau berkorban dalam ketulusan hatinya? Darahnya bercucuran di Golgota, membasahi seluruh tubuhnya. Sungguh kasihnya, darahnya yang kudus membawa bahagia bagi semua orang beriman. Pandanglah salib Tuhan yang di Golgota, yang memikul semua dosamu. Curahkanlah semua bebanmu padanya, mohon ampun semua dosamu. Pandang, lihatlah, pandanglah salib Tuhan yang di Golgota, kau dan aku hidup darinya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat Jumat Agung. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di ibadah Jumat Agung bagi kita hari ini tertulis di Ibrani 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ibrani 5 ayat 7 sampai ke-10 demikian dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, surat yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Ibrani ini adalah jemaat
yang dalam konteksnya tinggal di dalam kekuasaan orang lain, di mana mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami kesedihan. Sehingga banyak jemaat ketika itu yang ingin mengundurkan dirinya dari imannya untuk percaya kepada Yesus. Dan waktu itu pun ada pengajaran yang mengatakan tentang bahwa kebangkitan Yesus itu tidak nyata. Kematian Yesus itu tidak ada artinya. Jadi surat kepada jemaat Ibrani mengingatkan bahwa sosok Yesus yang mati itu adalah sosok Allah yang hadir untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya di ayat yang pertama dikatakan di ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kepada Dia. Menggambarkan bahwa Yesus, Dia hadir dan mati di dalam ratapan dan doa. Dia adalah Allah yang hadir untuk setiap orang. Dia datang bukan untuk dirinya, tetapi untuk semua orang. Jadi firman hari ini di dalam perayaan Jumat Agung mengembalikan ingatan kita untuk apakah Dia mati bagi saya, bagi Anda. Untuk apakah Yesus itu mati bagi setiap orang, untuk semua ciptaannya. Jadi jemaat yang ada di Ibrani ini, di dalam penderitaannya diingatkan bahwa Yesus pun yang adalah Allah, Dia mengalami penderitaan. Dia menghadapi penderitaan. Lalu ketika supaya Dia kuat, Dia melakukan hal yang pertama. Dalam hidupnya Dia berdoa. Dia bermohon. Dia di dalam tangisnya Dia berdoa. Apa yang mau diajarkan bagi kita semua? Yang mau diajarkan adalah yang pertama, dalam derita kita setiap hari, dalam derita kehidupan ini, berdoalah. Sebab Tuhan kita Yesus pun di dalam deritanya Dia berdoa. Dia mengatakan ketika di Taman Getsemane, Dia menyebutkan, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah. Dia tahu Dia akan menderita. Dia tahu Dia akan memikul salib. Tapi Dia tahu Dia harus menyelesaikan tugas itu untuk menyelamatkan manusia. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi persoalan, kita menghadapi tekanan dalam hidup ini, berdoalah. Berdoalah dan mintalah pertolongan Tuhan. Bermohonlah, tangiskanlah ke hadapan Tuhan. Sampaikan keluhmu kepada Dia. Dan percayalah Tuhan sanggup menyelamatkan. Seperti yang dikatakan di ayat 7 ini, Dia sanggup menyelamatkan dari maut sekalipun, Dia sanggup menyelamatkan. Namun ada persyaratan yang harus kita lakukan supaya keselamatan itu ada pada Anda dan saya. Kita harus hidup di dalam kesalehannya. Sama seperti Yesus, Dia hidup di dalam kesalehan. Mana bukti kesalehan Yesus? Dia memberikan dirinya. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk memenangkan keinginannya. Tidak menghadapi penderitaan. Tetapi Dia mengalahkan ketuhanannya, kekuatannya, kemampuannya. Dan menurunkan dirinya supaya semua orang yang lemah menerima keselamatan. Itulah kesalehan Yesus. Dia menyingkirkan keinginan pribadinya, lalu mengutamakan keselamatan orang lain. Mari melihat kehidupan kita. Kita penuh dengan keegoan, di mana setiap hidup kita lebih mengutamakan keinginan kita,
kemauan kita dan menyingkirkan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Yesus berbeda. Meski dia punya kuasa, meski dia punya keajaiban itu, tapi dia tidak menolak kehendak Allah yang harus dia lakukan. Maka seruan Jumat Agung ini adalah bagaimana dalam hidup ini kita mau mengutamakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita, dalam pekerjaan kita, dalam semua aspek kehidupan ini. Kita mau jadikan keinginan Tuhan di depan. Lalu kemudian supaya kita mampu bertahan di dalam penderitaan itu, di ayat 8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah berjalan, dia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dia taat di dalam penderitaannya. Kalau ada satu tanggung jawab yang memaksa kita harus menderita memikulnya, pasti kita berusaha untuk segera menyelesaikannya. Atau mungkin angkat tangan dan mengembalikan tanggung jawab itu kepada sang pemberinya. Yesus berbeda. Dia tetap memilih untuk memikul meskipun dia punya kesempatan dan kekuatan untuk menolak. Tapi dia memilih untuk memikul. Karena apa? Supaya tujuan Allah dinyatakan bagi ciptaannya. Demikian juga kita dalam menghadapi setiap penderitaan. Mari meniru Kristus. Jangan menyerah. Pikullah terus. Dan percayalah semua ada akhirnya. Lalu yang berikutnya dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Ya, kadang-kadang ketika kita mau memikul kesulitan kita, di sana ada pokok keselamatannya selama kita bersabar. Selama kita terus mengandalkan Dia, selama kita terus menyerahkan diri kita kepada imam besar itu, yaitu Yesus Allah kita yang telah menggantikan kesengsaraan kita. Jadi pada hari ini, di Jumat Agung ini, kita mau diajak mengingat penderitaan Yesus. Supaya kita menyadari penderitaanmu tidak ada apa-apanya. Dengan kematian Yesus kita diingatkan kembali tugas kita sebagai orang yang tertebus. Yaitu harus hidup di dalam keselamatan kematian yang telah Yesus hadapi. Kita semua dipanggil supaya kita bersedia memperoleh dan menata kehidupan kita ini seturut dengan kehendaknya. Itulah seruan Jumat Agung. Bukan hanya untuk melihat keberdosaan kita. Tidak hanya untuk melihat kematian Yesus. Tetapi memaknai kematiannya di dalam kehidupan kita. Untuk melengkapi penghayatan kita akan kematian Yesus. Saya punya video di multimedia yang ingin saya bagikan bersama dengan kita. Ini akan mengingatkan kita untuk memaknai kematian Yesus. Silakan Amang.
Oke. Kayak nonton di bioskop ya. Harus ini saya lihat dari sini. Aduh Tuhan, kayak gitu. Ya. Itulah kisah nyata. Seorang penjaga rel kereta api, jembatan. Dia harus memilih antara orang-orang egois, orang-orang kecanduan, pendosa yang tidak peduli, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia harus mengorbankan anaknya yang adalah sukacitanya, dirinya sendiri. Demi apa? Demi supaya orang yang menderita itu, orang-orang berdosa itu memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Itu yang kita lihat di tayangan yang terakhir. Perempuan yang menggunakan topi merah itu, itulah perempuan yang menggendong anaknya. Dia memperoleh kehidupan baru. Tapi andai kata mereka orang-orang yang di dalam itu tidak mengalami perubahan, sia-sialah kematian anak itu. Begitu juga kita dalam hidup ini. Kalau kita tidak mengalami perubahan dengan kematian Yesus, maka sia-sialah dia telah mati untukmu, untuk saya, untuk kita semua. Jumat Agung ini mengetuk kita semua. Jangan biarkan kematian Yesus sia-sia bagi kita. Jangan biarkan darahnya yang tercurah itu tak berarti membersihkan kehidupan kita. Jangan sia-siakan, karena dia sudah memberikan yang terbaik. Maka sebagai umatnya, mari merespon kematian Yesus dengan menata, memperbaiki kehidupan kita ini. Supaya kelak Anda, saya, kita semua layak menjadi pemilik kerajaan Allah. Hidupilah kematiannya. Dan hidupilah setiap bulir-bulir darahnya yang telah dicurahkan bagi kita, membersihkan kehidupan berdosa kita, supaya kematiannya tidak sia-sia bagi ciptaannya. Itulah firman Tuhan yang mau kita bawa melalui perayaan Jumat Agung ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu yang telah menggantikan perbuatan dosa kami. Yang tadinya kami tidak layak Tuhan menerima keselamatan itu. Tapi dengan darah Kristus Engkau membersihkan setiap dosa kami. Engkau melayakkan kami Tuhan, supaya setiap umat-Mu memperoleh keselamatan yang daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berilah hati yang terus merindukan firman-Mu, agar firman-Mu mengubahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami layak Tuhan menerima keselamatan yang telah Yesus hadirkan bagi kami orang-orang berdosa. Mampukan kami Tuhan untuk layak di hadapan-Mu, untuk layak mensyukuri kematian-Mu untuk keberdosaan kami, agar kami disucikan kembali. Terlebih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengenang kematian-Mu, jalan salib yang telah Engkau lalui. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk merasakan kematian-Mu, supaya kami menghargai di dalam perubahan kehidupan kami. Dan sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mengikuti perjamuan kudus. Biarlah perjamuan itu Tuhan menjadi cara kami menerima pengampunan dosa kami, agar kami layak menjadi hamba-Mu, kami layak menjadi anak-anak-Mu, kami layak menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kita kembali mengumpulkan persembahan kita ke depan. 2 kantong, yang pertama untuk gereja kita dan yang kedua untuk HKBP Pusat secara menyeluruh. Kita bernyanyi. Benarkah Yesus telah mati menebus diriku, tercurah darah di salib, darahnya yang kudus. Sungguh dan benar, sungguh dan benar, sebabnya Yesus telah mati untuk menebusku. Benarkah mati Tuhanku karena dosaku, membayar lunas hutangku dengan kasih kudus. Sungguh dan benar, sungguh dan benar, sebabnya Yesus telah mati untuk menebusku. Gelap gulita dunia, Yesus disalibkan. Besar kasih setianya, rela dikorbankan. Sungguh dan benar, sungguh dan benar, sebab Yesus telah mati untuk menebusku.
sujud dan menyembah, tercucur air mataku mengingat kasih-Mu. Sungguh dan benar, sungguh dan benar, sebabnya Yesus telah mati untuk menebusku. Yesus, tolong hamba-Mu dengan anugerah-Mu. Pimpinlah aku, Tuhanku, sampai ke sisi-Mu. Sungguh dan benar, sungguh dan benar, sebabnya Yesus telah mati untuk menebusku. Benarkah Yesus telah mati menebus diriku? Tercurah darah di salib, darahnya yang kudus. Sungguh dan benar, sungguh dan benar, sebabnya Yesus telah mati untuk menebusku. Benarkah mati Tuhanku karena dosaku, membayar lunas hutangku dengan kasih kudus. Sungguh dan benar, sungguh dan benar, sebabnya Yesus telah mati
untuk menebusku. Saudara yang dikasihi Kristus, sekarang kita memasuki perenungan tentang penderitaan sampai kematian Tuhan Yesus. Mari kita renungkan penderitaan dan pengorbanannya di Golgota demi menebus dosa dunia. Oleh karena itu, pusatkanlah hatimu dengan merendahkan hati mengikut perjalanan salibnya. Kita berdoa di tempat kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Hanya satu hal yang ku inginkan dalam dunia yang fana, pasti hidupku bersukacita bila ku mendapatnya. Akan ku kenang sama hidupku pengorbanan Yesus kepadaku. Yesus mati bagiku, ditebusnya dosaku. Sudah selayaknya anak domba Allah memperoleh kekayaan hikmat dan pengetahuan dari Allah. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas di tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung, dan kesesaran kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kita bernyanyi.
sudah selamatkan diriku, kau tanggung untuk dosaku, kau menyembuhkan penyakitku, damai bahagia hidupku. Lalu mereka menyampaikan Yesus untuk disalibkan. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikut dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan susunya yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata pada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu yang kering?" Dan ada juga dikiringi 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Kita kembali bernyanyi. Aku datang padamu, kasihani hamba-Mu. Kau korbankan nyawa-Mu karena kasih setia-Mu. Sambut aku, Tuhanku, dan lindungi jiwaku. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala
Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubah bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam, kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya dan berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia, "Sudah selesai." Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jemaat kami undang untuk berdiri dan kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, mengingat Yesus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita semua.
Kita nyanyikan buku nyanyian 412. Lihatlah di bukit ada salib Tuhan, bergumul darah dan belut. Yesus disalibkan untuk kesembuhan, duka dan derita hatimu. Salib sungguh cinta salibnya, salib Tuhanku di Golgota. Ku dekatkan diri padanya sampai nanti aku di surga. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kematian Tuhan Yesus mendatangkan keselamatan bagi kita umat manusia. Itu adalah satu bagian sejarah yang dilakukan oleh Allah untuk keselamatan manusia. Setiap kita mengenang peristiwa ini, baiklah itu mengingatkan, meneguhkan, dan membaharui iman kita kepadanya. Sebab Dia adalah benar-benar anak Allah yang mati dan bangkit kembali, yang akan membawa orang yang percaya kepada kehidupan yang kekal. Inilah yang menjadi kredo atau pengakuan iman percaya orang Kristen sepanjang dunia ini. Karena itu, marilah kita mensyukuri karya penebusan Allah dan menghidupi anugerah keselamatannya. Amin. Kita bernyanyi. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingat, ku tak ingat. Jemaat Tuhan, pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus saat ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada para muridnya,
sebelum dia disalibkan. Oleh karena itu, setiap jemaat yang layak mengikuti perjamuan kudus adalah orang-orang yang bersedia mengampuni dosa sesamanya, agar layak menerima pengampunan dari Tuhan. Dan orang-orang yang telah menyatakan imannya atau yang sudah naik sidi. Dan yang terakhir, orang-orang yang tidak terkena siasat gereja. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita bernyanyi. Di sana ada mata air bagimu yang cerah, airnya segar serta bersih, membuat kau senang. Yesuslah mata air kudus, jalan penebus, dibersihkannya dosamu, dibunuh kamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikut Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita telah bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu? Supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima harus menghindari perbuatan dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Jauhkanlah hatimu dari setiap hal yang mendukakan Tuhan Kristus kita. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali
untuk menanggung dan menghapus dosamu? Jika demikian, maka jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosa-dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hatimu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihanan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali, kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucap terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu. Sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah
dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang marilah, semua telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Maju diaturkan oleh Amang Sintua, 10 orang ke depan. Kita bernyanyi. Pecahkan bersama-sama, roti kita pecahkan bersama-sama saat kami sujud menghadap kehadirat-Mu, Tuhan sayangi kami. Bersama-sama, air anggur kita minum bersama-sama saat kami sujud menghadap kehadirat-Mu, Tuhan sayangi kami. Bersama-sama saat kami sujud menghadap kehadirat-Mu, Tuhan sayangi kami. Ku temukan Raja kasih bagiku, orang yang sesat. Dialah Yesus Maha Kasih bagiku yang hilang penat. Sekarang aku mengenal mengasihi yang kekal, Tuhan mengasihi yang kekal.
sangat banyak, nerakalah hukumanku. Tetapi Yesus mendamaikan ku dengan Bapa-Ku. Dengan darahnya yang kudus, ku damai dengan Allah terus, ku damai dengan Allah terus.
di perjamuan raya. Engkau, hai orang berdosa, percayalah padanya. Allah-Mu telah memanggilmu datang ke perjamuannya. Engkau dipanggil Allah-Mu.
firman-Nya menyelamatkan. Kepada Yesus yakinlah, tangan-Nya menguduskan. Meskipun banyak dosamu, kan diselamatkan jiwamu. Tentu telah selamat jiwamu. Inginkah kau turut serta pergi bersama-sama ke perjamuan yang bakal penuh damai sejahtera? Muliakan Tuhan yang Esa, karena segala rahmat-Nya kekal, segala rahmat-Nya. Juru selamatku, kunjungi namamu. Jangan kau mengeluh, jaga hidupku. Tuhan Bapakku, jadikan aku anakmu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah yang kudus, ku bagaikan salju bersih.
pecahkan bersama-sama. Hati kita pecahkan bersama-sama saat kami sujud menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, sayangi kami. Bersama-sama air anggur kita minum bersama-sama saat kami sujud menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, sayangi kami. Kita muliakan bersama-sama. Allah kita muliakan bersama-sama saat kami sujud menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, sayangi kami. Sungguh benar banyak tempat di perjamuan raya. Engkau, hai orang berdosa, percayalah padanya. Allah telah memanggilmu datang ke perjamuannya. Engkau dipanggil Allahmu. Ku patut bersyukur menyambut panggilannya. Jangan keraskan hatimu, penuhi panggilannya. Allahmu telah mengundangmu. Jangan berdalih, datanglah segera.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Puji kasih setiamu, ya Yesus Tuhan Rajaku. Jiwaku kini kuserahkan, kupersembahkan padamu. Diriku tiada kuandalkan, hanya kasih-Mu agung. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia, dan limpahan rahmat anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada setiap orang-orang yang berdosa, yaitu tak kalah Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darah-Nya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai
sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah ini, yang hadir di tengah-tengah gereja, dan yang mengikuti secara online, live streaming, kami segenap pelayan di tengah-tengah gereja kita, menyampaikan selamat memperingati Yesus yang telah mati bagi kita, selamat menjalani hari-hari kita, dan sekiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan bagi kita untuk bertemu kembali di ibadah kita di tengah-tengah gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu